Haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Yesus berkata kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak berkabung.' Sebab Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan Injil dikatakan seperti anak yang duduk di pasar pada saat meniup seruling tidak ada yang menari, lalu kalau menyanyikan kidung duka kalian tidak berkabung. Di sana seolah-olah dasarnya apa sih mereka anak itu kok dia meniup seruling supaya orang menari, lalu dia mengungkapkan dengan lagu duka, orang tidak berkabung. Dasarnya apa? Anak itu melakukan itu kan hanya seenak perutnya, dia mau nyanyi apa kan terserah dia gitu ya. Jadi dia tidak, karena di pasar, bukan kalau istilahnya itu di tempat pesta dia meniup seruling supaya orang menari, wajar. Kalau di tempat orang yang berduka cita dia meniup seruling kidung duka, wajar. Tetapi di pasar kan orang punya kegiatan sendiri, orang jualan. Maka di sana mau diungkapkan apa di sini pesan Tuhan Yesus? Angkatan ini kok seperti itu gambarannya apa? Gambarannya sebetulnya adalah orang yang dihadapi oleh Tuhan adalah dia yang mau untuk ngatur. Jadi bukan mau untuk mencoba memasrahkan kehidupan kepada Tuhan, enggak, mau ngatur yang ada. Ngatur, bahkan ngatur Tuhan. Dalam doanya pun dia juga mungkin ngatur Tuhan. Tuhan harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Bahkan mungkin juga dia dalam kehidupan sehari-hari kalau ketemu dengan orang yang tidak sesuai dengan kehendak dirinya, dia mengatakan bahwa oh, kamu itu orang yang celaka, kamu itu terkutuk, kamu tidak akan masuk surga karena surganya adalah milik kami. Bisa saja orang yang angkatan seperti itu tuh yang dihadapi oleh Tuhan Yesus. Dan kalau kita tahu bahwa angkatan yang seperti itu ada juga pada zaman kita sekarang, yang selalu mau untuk supaya dia dimenangkan, tidak mau dia kalah. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, ini yang dihadapi oleh Tuhan. Nah, sekarang kalau itu yang dihadapi oleh Tuhan, apakah kita yang termasuk juga di dalamnya? Kita ini pertanyaan tersendiri untuk diri kita, apakah kita masuk di dalamnya? Bahwa kita juga seringkali mengatur Tuhan. Lalu kalau sudah ngatur Tuhan, berarti dengan mudah dia akan mudah untuk ngatur orang lain dan memaksakan kehendaknya. Oh, untuk selamat kamu harus begini, harus begini, harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa efek dari tindakan itu sebetulnya dia juga ingin untuk supaya diperhatikan. Ya. Ibu, bapak, saudara terkasih dalam Tuhan. Di sini kita bisa melihat di situ bahwa ini adalah urusan sendiri. Karena orang itu lebih mau ngatur. Kalau orang mau ngatur, sebetulnya orang itu mementingkan dirinya sendiri. Maka kalau orang mau ngatur, sebetulnya orang itu berlagak seperti Allah. Lalu dampak dari orang yang dihadapi oleh Tuhan Yesus itu adalah dia sulit untuk bisa memahami kehendak Allah.
Yohanes Pembaptis yang penampilannya sederhana, banyak kuasa, mengajak orang untuk bertobat, dikatakan dia kerasukan setan. Walaupun wartanya benar, karena yang dinilai oleh orang zaman itu bukan apa yang diomongkan, bukan wartanya, tetapi cara hidupnya lebih dinilai. Tuhan Yesus yang datang hari Sabat pun itu bukan dalam arti dilanggar, tetapi dia menggunakan hari Sabat untuk pewartaan dan juga untuk melakukan mujizat. Dekat dengan pemungut cukai, mau mengampuni dosa-dosa banyak orang. Artinya dia dekat dengan banyak orang-orang yang berdosa. Dikatakan bahwa dia pelahap dan peminum. Ibu, bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, orang yang seperti ini tidak pernah mampu untuk mendengarkan maknanya apa. Coba bayangkan kalau kita itu sedang mewartakan, memimpin satu misalnya ibadah, lalu menjelaskan Injil, lalu orang tidak mendengarkan apa yang kita omongkan, tapi dia menilai kita, kayak naik sopo toh, dia dari mana tuh, ngomong deso gitu, tidak pernah sekolah segala macam itu. Ibu, bapak, saudara terkasih, orang tidak menilai apa yang diomongkan, tetapi hidupnya. Padahal yang dinilai dalam diri orang itu sendiri itu adalah yang keliru pula, karena orang tidak pernah merasakan dan menghidupi orang tersebut. Dia menilai sesuai dengan kehendak dirinya sendiri, sesuai dengan penilaiannya sendiri. Nah, dengan seperti itu dia akan mengalami kesulitan untuk bisa menangkap kehendak Allah. Nah, sekarang kalau demikian caranya gimana? Caranya adalah kita maslahi Gusti. Maslahi Gusti ke Tuhan, maslahi ke Tuhan. Ada orang yang begini, ini saya hubungkan aja dengan ini. Ada orang pernah bertanya, Romo, kenapa sih dalam doa itu selalu ada kata semoga? Semoga, kayaknya kita nggak yakin kepada Tuhan. Semoga orang ini kau sembuhkan, semoga orang ini, rasanya kok nggak yakin. Mau kata semoganya hilang, sembuhlah dia demi Tuhan Yesus. Ibu, bapak, saudara kasih, kata semoga ini penting. Yaitu apa? Kata semoga ini kita mengharapkan sesuatu yang baik demi orang, demi diri kita. Tapi kata semoga adalah kita menyerahkan pada penyelenggaraan Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, ya pasti sembuh. Kalau ini masih hanya menjadi keinginan kita pribadi, ya kita harus berani ngalah. Maka kata semoga ini walaupun satu kata, bukan mau mengungkapkan kita seolah-olah nggak punya optimistik pada Tuhan, tidak. Tetapi kita menginginkan sesuatu yang indah dari Tuhan, namun kita tetap menyerahkan pada penyelenggaraan Tuhan. Jadi aspek penyerahan kepada Tuhan ini menjadi hal yang penting sebetulnya. Pengabulan doa kita serahkan kepada Tuhan. Kalau memang ini berkenan kepada Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, saya mau menyerahkan itu semua. Yang jelas adalah saya berusaha untuk memahami apa yang menjadi kehendak Allah. Saya harus berani untuk mengalahkan ego saya. Nah, di situ kita bisa melihat ada sesuatu. Jadi, ungkapkan dalam doa, apakah itu juga rumusan kita memaksa Tuhan atau enggak? Maka ibu, bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, bacaan ini sebetulnya mengajak kepada kita. Yang harus dimenangkan adalah Allah, bukan kehendak pribadi. Kita berusaha bukan untuk mengalah, tetapi memahami kehendak Allah. Selamat merenungkan.